Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pengaruh Logam Timbal terhadap Jaringan Hati Ikan Kerapu Bebek yang ditulis oleh Triadayani et al. Adapun latar belakang dari penelitian yaitu ikan kerapu bebek merupakan salah satu organisme perairan yang hidup di perairan pantai karang. Kegiatan manusia yang bila ditinjau dari dampak lingkungan secara langsung atau tidak langsung maka akan mempengaruhi organisme perairan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia adalah pencemaran berbagai bahan esensial dan non-esensial yang dapat terjadi di lingkungan perairan. Salah satu bahan pencemar yang dapat menimbulkan bahaya khususnya bagi ikan yaitu logam berat. Salah satunya yaitu logam timbal. Timbal adalah salah satu jenis logam berat yang dapat menyebabkan pencemaran perairan. Suatu perairan yang tercemar oleh timbal akan berdampak pada organisme perairan. Logam timbal dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, insang, atau difusi melalui permukaan kulit. Akibatnya, logam itu dapat terserap dalam jaringan, tertimbun dalam jaringan, dan pada konsentrasi tertentu akan dapat merusak organ dalam jaringan tubuh ikan tersebut. Organ hati sangat rentan terhadap pengaruh berbagai zat kimia dan merupakan organ tubuh yang paling sering mengalami kerusakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh logam timbal terhadap ikan kerapu bebek. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kerusakan yang ditimbulkan oleh logam timbal terhadap ikan kerapu bebek. Kemudian kegunaannya yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam mengkaji bahan logam timbal terhadap kehidupan organisme perairan dan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam kebijakan pengelolaan. Adapun metodenya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, Lampung. Hewan uji yang digunakan adalah ikan kerapu bebek dengan panjang kurang lebih 6 cm. Jumlah ikan uji digunakan yaitu sebanyak 20 ekor di mana terdapat 5 ekor di setiap wadah uji. Selama tahap ini hewan uji diberi makan dan diberi aerasi. Kemudian dimasukkan ke dalam bak fiber bervolume 30 liter yang telah diberi logam timbal dengan konsentrasi masing-masing 0 ppm, 0,05 ppm, 0,1 ppm, dan 0,15 ppm. Ikan diberi makan berupa pelet sebanyak 2 kali setiap hari yaitu pagi dan sore. Kualitas perairan seperti DO, salinitas, suhu diukur pada awal, tengah, dan akhir penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuatan preparat histologi. Data gambar jaringan hati ikan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membandingkan jaringan hati ikan yang terdapat pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan hati ikan kerapu bebek menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Adapun hasil penelitian Tabel 1, hasil pengamatan pada jaringan normal dan kerusakan terjadi pada hati ikan kerapu bebek dengan perlakuan konsentrasi Pb yang berbeda. Dapat kita lihat pada konsentrasi 0 ppm tidak ada kerusakan. Kemudian kerusakan tertinggi terjadi pada 0,10 ppm. Dapat kita lihat pada gambar 1. Pada struktur jaringan sel hati normal, perbesaran 40 kali 10 menunjukkan hepatosit berbentuk poligonal, sitoplasma
pulas merah muda, inti bulat hingga oval, letaknya sentralis dan sinusoid tampak jelas, dan vena sentralis sebagai pusat lobulus tampak berbentuk bulat dan kosong. Kontaminasi Pb terhadap hati ikan kerapu bebek dengan konsentrasi 0,5 ppm memperlihatkan perubahan bentuk di mana pada sel hati mengalami degradasi lemak. Sel hati ikan mempunyai bentuk poligonal dan mempunyai inti sel umumnya mengakumulasi lemak dan glikogen pada sitoplasma. Kemudian pada gambar 3 dapat kita lihat bahwa keadaan jaringan yang telah mengalami kerusakan disebabkan oleh hati telah terpapar zat toksik timbal. Pemaparan Pb pada konsentrasi 0,10 ppm juga masih terlihat adanya degradasi lemak dan degradasi hidrofik. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya zat toksik yang secara fisiologis adalah dalam jaringan. Kontaminasi Pb terhadap hati ikan kerapu bebek dengan konsentrasi 0,10 ppm mengakibatkan terjadinya kerusakan kongestif. Kemudian, pada konsentrasi 0,15 ppm menunjukkan terjadinya nektorosis hepatitis yang merupakan terjadinya kematian sel hati. Kematian sel hati terjadi bersama dengan pecahnya membran plasma. Hal ini disebabkan jika lemak tertimbun dalam jumlah yang banyak hingga mengakibatkan kematian sel-sel hati. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa logam timbal berpengaruh terhadap struktur jaringan hati ikan kerapu bebek, yaitu dapat menyebabkan kerusakan berupa degradasi lemak, degradasi hidrofik, hemoragi, kongesti, dan nekrosis hepatitis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.